Kemenangan besar. Mata dewa. Kemenangan besar. Maka dewa. Kemenangan besar maka dewa. Ini muka aku waktu kecil. Anakku, kamu akhirnya bangun. Ibu, rambut ibu kenapa hitam lagi? Aku balik ke 15 tahun lalu. Ingatan dan ilmu nilai barang ikut balik juga. Anakku, kamu kenapa? Dokter, ini kenapa sama anak aku? Bagaimana keadaan dia? Pasien baru saja sadar, ingatan masih kacau. Ibu khawatir. Nyawa anak ini kuat. Lompat dari lantai 5 tapi tidak mati. Bibi, kamu janji sama kakek kalau kalah lomba hari ini, kamu harus nikah sama Insia Ujian. Tuan Budai, kan kamu tidak lupa. Aku ogah nikah di hidup lalu. Mereka tahu Insia Ujian itu orang jahat. Siksa mati 3 istri, paksa ibu masuk neraka. Itu kali ibu. Aku tidak bakal biar mereka tindas ibu. Kenapa? Mau ingkar janji? Siapa bilang mau ingkar? Ibu, biar aku ganti ibu. Ikut lomba keluarga Kin. Asal menang lomba. Menang taruhan sama kakek tidak ada lagi. Yang paksa ibu nikah. Bocah kecil, kalau mau kalah di lomba ini, dan lihat sendiri ibu kamu tidur sama orang lain, aku sebagai kakak bakal kamu nukar. Betul? Siapa bilang kami kalah? Yang bakal kalah cuma kamu. Bocah, kamu ngomong apa? Anak kecil bicara sembarang, jangan tanggapi dia. Dia bukan cuma tidak sopan. Sepupu aku ini lahir dengan tubuh lemah. Dia tidak pernah ikut latihan nilai harta. Sampai mau wakili ibu lomba. Mati pun tidak bakal tahu kenapa dia mati. Lomba nilai harta segera dimulai. Karena dia cari mati, maka aku bakal tunggu dia. Ibu, kamu tenang saja. Hidup ini, aku tidak izin siapapun hina kamu. Batu hias ini namanya batu Tianshan. Leluhur Qin buat ini. Pakai besi meteor kuno. Batu ini sangat keras. Katanya dalam batu ini ada pusaka pimpin keluarga Qin. Cuma yang kuasai 3 jurus sakti Qin. Bisa belah batu ini. Legenda ini menurutku bohong. Sudah 100 tahun. 7 kepala keluarga Qin pakai meriamku. Tidak bisa hancur batu ini. Dalam sini, mana mungkin ada pusaka? Detak jantung ini kuat. Dalam batu ini memang ada pusaka. 100 tahun. Belah batu saja tidak bisa. Apa keluarga Qin isi abadi semua? Kamu, Xiaoxin, hormatin leluhurmu. Nona Qin katanya anak kamu jajan. Hari ini lomba Qin. 10 tahun sekali. Kamu bawa orang bodoh. Bikin kamu keluarga Qin. Kamu bilang siapa bodoh? Dia bilang kamu. Anak buyal tanpa didikan ayah. Kenapa? Masalah Qin 100 tahun. Kamu si anak bodoh. Bisa selesai. Sombong sekali kamu. Benar. Kamu kira batu ini buat dari gabus? Injak saja langsung hancur. Kalau aku bisa hancur batu ini, Kalau kamu bisa hancur batu ini, aku bakal makan batu ini. Benar. Kalau kamu bisa hancur, aku juga ikut makan. Tapi kalau tidak bisa, kamu lewat lubang anjing, merangkak keluar sana. keluar, keluar, keluar. Hai. Hari ini, aku buat kalian badut. Lihat sendiri. Nanti kalau kalah, jangan ingkar janji.
hidup sebelumnya, aku sudah kuasai 3 jurus sakti Ki. Tangan Musjio, Bataya Jio, Kalina Roh Jio. 3 tingkat itu sudah sempurna. Batu dari besi meteor ini sangat keras. Sulit loh pakai tenaga. Tapi kalau semua tenaga tembus 1 titik, batu Tianshuan ini bakal hancur lebur. Lihat si bodoh ini. Dia buat apa? Apa dia mau pakai kerikil hancur besi meteor ini? Aku dengar dia jatuh dari lantai 5. Sepertinya dia jadi gila karena jatuh. 小心, kamu mau apa? Evo, tunggu aku ambil pusaka dalam batu. Ini. Sini tempatnya. Ini tempatnya. Aku tahu. Mau hancur apa? Dasar bodoh. Kebanyakan nonton drama kamu. Sok jadi orang yang terpilih saja. Lucu sekali. Sampai keluar air mata. Si jenius lewat lubang anjing saja. Sana pergi. Jangan bikin malu keluarga King. 小心, sini cepat. Gak mungkin. Aku pukulnya sudah benar. Kok begini? Semuanya, lomba harta karun mau mulai. Ngapain kumpul di sini? Masuk sana. Jangan ganggu waktu lomba. Jangan bengong saja. Ayo jalan. 小心, ayo ikut ibu. Ibu, lihat ini. Ini pusaka keluarga Qin. Tuan Buddha Qin, kamu tahu anak Qin Shuhui itu berani hina leluhur kita. Dia sombong mau hancur. Batu Tianshuan itu dasar bodoh. Pasti sekarang pakai tangan. Tak, pakai kepala pukul batu. Bibi dulu hamil duluan. Sekarang anak hina leluhur. Kurang ajar sekali. Qin Shuhui, cepat sujud. Terima hukumannya. Sujud, 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 sujud. Sujud, sujud. Siapa berani suruh ibuku sujud? Ibu. Si jenius pintar jaga majikan. Kasihan sama ibu. Sini biar dipukul. Qin Zifan, 小心cuma nakal. Aku sujud gantinya, biar leluhur hukum aku. Kok? Hari ini keluarga Qin ada lomba harta karun. Kamu mau ulang luar. Kita lihat keluarga kita. Kawan si bodoh itu pergi sana. Jangan bikin malu di sini. Gawat, Tuan Besar. Batu Tianshuan warisan leluhur sudah hancur. Kamu bilang apa? Batu Tianshuan ada yang bawa. Orang yang bisa belah batu itu pasti jago. Tidak tahu rahasia keluarga Qin. Cari dia. Gali tanah sedalam mungkin. Tetap harus ketemu orangnya. Siapa yang bawa dia? Bakal jadi kepala keluarga Qin. Iya. Jangan sampai orang lain keluar. Posisi itu harus buat kamu. Kalau tidak bisa kita pakai. Ayah, tenang saja. Aku sudah suruh orang cek. Tidak usah cari lagi. Ibu, batu itu aku yang belah. Aku kepala keluarga yang baru. Xiaoxin, jangan malu. Ilmu Qin sudah lama hilang. Ibu pun tak mampu. Mana mungkin kamu bisa? Ibu, aku tidak bohong. Cuma modal tahu. Berani ngaku belah batu itu. Kamu cuma bocah cari harta. Aku juga nggak berhak belah batu itu. Kamu pikir kamu siapa? Kalau kamu tidak bisa, artinya kamu lebih buruk dari bocah. Kamu bilang apa? Namanya juga anak kecil.
Waktunya dia mau pamer. Jangan masuk ke hati. Cui, ini caramu didik anak? Kita punya tata krama. Mulut penuh bohong. Berani buat-buat di sini. Mau aku? Coret namamu dari lomba. Terus langsung nikah sama ini. Kakek. Kalau bocah ini bilang, dia yang belah batu itu, semua orang perlu lihat kemampuan aslinya. Agar orang luar tak berkata, kalau keluarga Kin jahat sama anak jenius. Mari! Bibi, hari ini kita bertiga pilih batu mentah satu-satu. Kalau dua batu pilihan kalian, total harga bisa kalahkan aku, Kin batal janji nikah itu. Tapi, kalau kalian kalah, kamu harus nikah sama Ami. Terus aku bakal patah hangatan kaki bocah ini. Wong dia dari keluarga. Gimana? Ayah, Xiao Xin masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Ibu, jangan minta tolong mereka. Taruhan ini, aku terima. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus sujud. Wakil Kin, minta maaf ke aku dan ibu. Oke. Taruhan sudah jadi. Tidak boleh sesal. Kontes harta Kin. Mulai! Walau Qin Zifan punya bakat, aku sudah latih dari kecil. Aku dulu bintang keluarga Qin. Kalau lawan dia serius, aku masih bisa menang. Ibu, jangan takut. Kita pasti menang. Menang. Ingat apa kalian menang? Jadi, aku kasih tahu. Sekarang aku sudah kuasai tangan roh Kyokin. Biar kalian lihat hari ini. Apa? Tuan Muda Kin kuasai jurus itu, tangan roh tiap itu. Katanya, lalu Kin di dunia gila. Jaya karena jurus ini. Hahaha, bagus. Hebat kamu, anak cintai. Darah terbaik. Keluarga Kin, nanti anakku. Posisi kepala keluarga buat kamu. Tangan roh Kyokin ini tahap awal jurus Kin. Zifan masih muda. Sudah bisa kuasai ini. Warga Kin sangat untung. Ini dia. Yuk hijau kaisar terbaik. Luar biasa tangan roh dia. Belum sempat potong batu, malah sudah bisa deteksi tioknya. Ini benar hijau kekaisaran. Besar sekali ukurannya. Warna dan ukuran ini, harga pasti ratusan juta. Tidak sangka seumur hidup aku bisa lihat pusaka Kin hilang tangan roh dia. Tidak sia-sia aku hidup. Apalagi mau banding. Aku rasa jangan buang waktu, langsung aku kalah saja. Xiao Xin, kita kalah. Ibu, siapa bilang kita kalah? Batu mentah di tanganmu, meski ada hijau kekaisaran, tapi detak jantung tidak stabil. Sangat lemah, ini tanda dalamnya kosong. Aku rasa, batu jutaan milik kamu itu cuma sebuah batu rusak yang hampa. Bocah, kamu sudah gila. Pakai acara detak Gio. Mana ada batu detak? Kamu anggap kami bodoh? Detak jantung Gio. Aku pernah dengar kakek sebut. Rahasia keluarga Kin yang hilang. Telinga roh Gio nomor 1. Memang bisa dengar detak benda. Apa bocah ini bisa dengar roh Gio ke aku? Tak mungkin. Anak ini baru 8 tahun. Tidak mungkin bisa. Tangan roh Gio cuma jurus paling bawah Kin. Memang bisa cari Gio, tapi dia tidak bisa tahu bentuk dan ukuran Gio. Aku rasa batu jutaan ini cuma giok semangka yang kosong. Omong kosong. Pakai sebut giok semangka. Hari ini aku beri lihat kuasa tangan roh giok aku. Ayo, potong jadi kuasa kalah. Ini hijau kaisar. Benar-benar hijau kaisar. Mungkin Tuan Muda Kin sudah bisa tangan roh dia. Tuan Muda Kin ini jenius keluarga Kin yang langka dan bernilai tinggi. Sayang. Astaga, ucapan bocah ini benar.
Hijau kaisar ini cuma satu lapis tipis. Bagian dalamnya kosong, persis seperti semangka. Tidak mungkin. Tangan roh Gioku. Jelas deteksi ada Gio. Kenapa bisa begini? Sudah aku bilang, tangan roh Giok cuma teknik. Terendah di keluarga King. Paling banyak, cuma bisa deteksi permukaan. 3 cm ke dalam. Masih berani pamer juga. Sangat memalukan. Batu yang Kin Zifan pilih mesti butuh giok tinggi, tapi bentuk aneh. Paling banyak cuma nilai 5 juta. Aku dan Xiao Xin masih ada peluang. Tuan Muda Kin dapat kaisar hijau kualitas terbaik. Giok kelas atas. Bentuk sangat buluk. Nilai 5 juta. Kin Shugui, gara-gara mulut sial anakmu. Kalau bukan dia, aku pasti dapat lebih dari 5 juta. Kin Zifan, kamu sendiri tidak mampu. Pilih batu yang aneh. Apa urusan Xiao Xin? Xiao Xin, ibu belum pernah ajari kamu cara menilai harta. Mumpung ada peluang ini, ibu bakal ajar kamu. Iya. Sabuk mandai muncul, warna tampak jelas. Batu milik Xiao Xin ini ada zamrudnya. Lampu menembus masuk, mutu giok kuat. Batu ini tembus cahaya, mutu giok pasti bagus. Pak, jenis yang ini. Xiao Xin, setelah menang lomba ini, ibu bakal ajar kamu teknik nilai lain. Ada hijaunya. Kin Shugui ini sudah bertahun-tahun urus anak suami yang mau nilai barang antik ternyata tidak hilang. Siapa menang? Siapa kalah? Jadi sulit ditebak. Ini giok hijau kualitas tinggi. Tetapi sayang, Giok hijau kelas atas. Warnanya mewah. Bentuknya sempurna. Sayang sekali. Ada retak di bawah. Nilainya 3 juta. Kenapa bisa begini? Apa mungkin Tuhan mau pisah kami ibu dan anak? Teknik kaya air itu bohong. Omong kosong si jenius. Tetap saja kalah dari tangan roh Gioku. Wanita nakal keluarga Kin. Berani mimpi mau menang dari anak emas keluarga Kin. Benar-benar mimpi siang bolong. Orang bawa wanita ini serah ke keluarga Yin. Lalu anak kecil ini patah kaki tangannya, bawa ke gunung kasih anjing. siapa berani sentuh ibu aku? Tadi kamu sok jagoan, bukan? Kenapa? Sudah kalah. Mau kabur dari janji? Siapa bilang kami kalah? Aku belum pilih batu mentah. Hai, anak manis. Apa gunanya buang waktu orang lain? Bahkan ibu kamu, dia sudah bilang tidak pernah ajar ilmu nilai barang. Kamu cuma anak kecil, jangan di sini buang waktu. Kenapa? Takut banget kalau aku pilih batu mentah. Takut aku kalahkan kamu. Inzifan, kamu tidak percaya diri. Aku takut sama kamu. Oke, aku kasih waktu beberapa menit. Nanti kalau kamu kalah, aku sendiri yang jadi hakim keluarga. Aku akan benar-benar hajar kamu, anak manis. Ibu, percaya aku. Aku pasti pilih batu mentah nilai tertinggi biar kamu bebas dari neraka keluarga Kin ini. Sudah mau mati, masih berani gaya-gayaan. Ilmu Kin ada 3 tingkat. Deteksi bagian luar atau tangan roh Gio. Mata roh Gio cuma tingkat dasar. Hanya tingkat ketiga, telinga roh Gio. Bisa dengan suara hati benda. Ini baru puncak yang asli. Kehidupan lalu, aku jadi raja barang antik. Karena kuasa ilmu ini. Aku benar melihatnya. Batu anak ini bercahaya hijau. Tahap 2 jurus keluarga King. Tanda mata roh Gio aktif. Apa mungkin anak kecil ini bisa 3 jurus King? Kamu ngomong apa? Menurutku dia paling cuma glaukoma. Jangan takut diri sendiri. Apa mungkin cucuku ini bisa 3 jurus Kin? Kin Zifan, kamu pasti kalah.
Aku jenis yang ini. Sayang, kamu bikin batu besar pasti lebih mahal. Kita lagi cari Gio, bukan cari sampah. Bukan hitung pakai berat. Aku kira awalnya anak itu bisa marah dia. Ternyata kamu benar. Paling cuma glaukoma, buang-buang waktu saja. MPH. Ternyata aku sudah pikir sampai hayal anak kecil ini waris 3 jurus jin. Xiaoxin, batu ini halus, tidak agak sehat, tanda tidak ada Gio. Cepat ganti satu. Itu tidak sah. Aku ganti buat dia. Bibi, sudah beli tidak boleh ganti. Karena anak ini sudah pilih pasti tidak bisa ganti. Kalian ibu dan anak tunggu saja. Bisa selamanya. Ibu, percaya aku. Kita pasti menang. Pak, potong tengah. Pasti ada Gio. Cuma batu biasa, tidak ada Gio. Xiaoxin, kita kalah. Kenapa diam saja? Belum cukup bikin mau? Cepat buang anak ini. Tapi aku tadi dengar. Saya salah potong. Lihat baik-baik. Di dalam ini ada Gio tidak? Ini kualitas super alami. Giok hitian bentuk ikan. Kualitas super alami ini geohetian bentuk ikan. Walau ukuran kecil, paling tidak harga 20 juta. Tambah batu mentah ibu, lebih dari 5 juta. Jin Zifan, kamu kalah. Tak mungkin ini. Tidak mungkin. Geohetian ikan alami. Ini dari fosil ikan. Seninya, arkeologinya sulit diukur. Karena kita menang sesuai janji taruhan. Nikah ibu dan Yin batal dan kamu harus sujud. Pada aku dan ibu sujud minta maaf. Ibu, aku sudah bilang tak boleh ada ganggu. Untungmu seperti kucing dapat tikus. Kamu kira kamu bintang drama? Kalah dari orang sepertimu, aku tidak terima. Tidak terima. Kenapa? Tuan Muda Kin mau ingkar janji? Apa keluarga Kin tak ajar konsekuensi? Aturan main taruhan? Atau keluarga Kin cuma ajar kamu? Kamu tidak jelas dan ingkar janji? Lancar. Warga Kin. Bukan tempat anak ingusan buat teriak di sini. Benar. Masalah ini sampai di sini saja. Sampai di sini. Tua bangka, jangan pikir karena tua. Bisa seenaknya saja pikir. Kita semua bodoh, bisa kalian tinggas. Curang pada anak kecil, kagetin. Sudah tidak tahu malu. Kamu. Ayah. Dokter. Muntah darah buat cari alasan. Harus terima kalah. Hari ini, biarpun kamu mati. Tetap harus ngaku. Anak durhaka. Anak durhaka. Aku atas nama Kin. Umum sebagai kepala, mulai hari ini. Usir Kin Sin dari keluarga Kin. Dengan keluarga Kin tak ada kaitan lagi. Tua bangka, tempat rongsok ini, aku sudah buat. Ibu, ayo pergi. Kin Sugui. Id adalah ahli geok terbaik bintang 10. Kuasa di mana-mana. Kamu berani tolak lamaran? Bisa bayar harganya? Nomor 1 Nanceng, berani teriak selama ibuku tidak mau. Tak bisa paksa dia. Kamu. Anak kecil! Sombong sekali.
Tuan Mudain, Datang ke kontes harta 10 tahun sekali. Buat keluarga Kin kami rasa sangat hormat. Keluarga kelas 3 begini, buat kontes harta karun, mana pantas aku datang. Jadi hari ini kamu, Aku mau lihat keluarga Kin, apa sudah bosan hidup? Tanggal nikah terus tunda. Kenapa? Anggap keluarga yang cuma baca. Memang hebat sekali, keluarga Kin kalian. Aku baru sampai sini, sudah dengar ada orang kira keluargain aku. Tuan Mudain, jangan marah dulu. Tadi itu bibi aku, anak Xiaokai, asal bicara saja. Kami segera bunuh dia. Sudah punya anak, tapi masih cantik begini. Aku mau cek barang sekarang. Lepas tangan kotor kamu. Aku sudah menang judi sama keluarga Kin. Ibu kita batal nikah sama kamu si bodoh. Berani buat wanita aku jadi judi dan suruh orang panggil bodoh. Apa kalian, keluarga King, mau musnah semua? Bukan. Ini jangan marah. Ya, ikut cuma bocah asal bicara. Kami mana berani main nikah kamu. Bercanda saja. Ya Tuan Mudain, lagi pula kamar kami sudah siap semua. Asal kamu setuju, gabung ke keluarga King. Tidur nyenyak malam ini. Ada aku hari ini. Siapa berani sentuh ibu? Xiao Kai, jangan cuma sentuh ibu kamu. Kalau aku mau, garap dia depan kamu, kamu harus diam saja. Sayang sekali, aku tidak suka kaitan orang pakai kuasa. Tadi kata kamu sudah menang. Dari orang King ini, mau selamat ibu kamu, aku kasih 1 peluang. Judi sama aku. Mau taruh apa? Main lagi judi nyawa. Taruh, ibu kamu dan Asep Kin waris 100 tahun ini. Tuan Mudain jawab. Aku judi sama kamu. Aku tantang kamu. Tapi kalau kamu kalah, Sombong sekali. Tapi aku suka. Kalau aku kalah, aku batal pertunangan. Dan sudah semua harta. Setengah harta ini. Berani tantang Tuan Mudain. Ibu cari mati saja. Aduh, gawat. Keluarga Kintaman. Anak bodoh bawa sial. Kamu diam saja. Sayang, kakek sudah usir kamu dari keluarga. Apa hakmu pakai taruhan? Tuan Mudain, anak bodoh ini sudah bukan bagian kami. Dia tidak berhak wakil. Iya, benar sekali. Tuan Mudain mau hukum dia terserah. Jangan bawa keluarga Kin. Ketua keluarga Kin ini tidak ada yang berani. Karena kalian bilang dia tidak berhak wakil. Lawan aku bersama-sama. Ayah, Kakek, jangan ikut tuanin ini. Ahli barang kantik terbaik. Kalau lawan dia, tak pasti kalah. Aku rasa si jenius kecil ini sengaja mau balas dendam. Dia terima taruhan itu. Begini saja. Kasih wanita cantik ini pada Tuan Mudain. Biar dia urusin. Agar keluarga kita aman. Cepat kemari. Tangkap Kin Shuji sekarang. siapa yang berani? Kenapa masih diam? Dia cuma anak kecil. Tangkap sekarang juga. Cukup. Apakah keluarga Kin tidak paham maksudku? Kambing atau sembah? Seluruh aset keluarga Kin. Ini 1 dari 2. Apa itu sulit paham? Jadi begini, aku kasih 3 detik untuk pikir sekarang. 3. Ini memang jenius dalam barang antik. Pada usia 15 tahun, dia sudah juara kompetisi barang antik. Dia juara 1. Gabungan seluruh keluarga Kin. Tidak bisa lawan dia. Setelah hari ini, keluarga Kin akan hancur. Tuan Mudain. Sungguh malapetaka ini. langit ingin kami hancur. Hancur keluarga Kin kami. Satu, sudah sampai begini, berani ambil risiko. Mungkin masih ada harapan. Akan bertanding. Baik. Hahaha. Ayo. Aturan main sangat mudah. Ada 2 peti antik, isinya barang asli dan barang palsu. Waktunya 1 batang dupa, pilih 10 barang antik. Dari 10 barang itu, asli terbanyak yang menang. Apa kalian paham? Iya, tentu saja. Cukup 1 orang Kin. Yang bisa kalahkan aku, maka kalian menang. Yin sudah ikut ahli nasional sejak umur 12. Kenal harta karun. Warga Kin pasti mati. serah saja sekarang. Jangan bikin malu. Lawan dia.
Aku sendiri sudah cukup. Kakek, si bodoh ini. Dia sengaja balas dendam pada keluarga Kin. Sengaja dia bicara begitu. Ayah, benar. Si bodoh kecil ini sengaja buat Tuan Muda ini marah agar dia serang kita. Kalau kalah lomba, ibu dan anak itu tidak rugi apa-apa. Tapi keluarga King kita bakal hancur sampai ke akar. Kin Shuhui, lihat ini. Ini anak bodoh asuhan kamu. Ayah, bukan begitu. Ibu, mereka tidak percaya. Biarin aja. Ya, Xiaoxin, kamu sudah keterlaluan. Jangan ribut lagi. Ibu mohon padamu. Meski keluarga King buruk, itu tetap rumah kita. Sudah, cukup. Aku tidak punya waktu buang waktu dengan kalian. Hari ini aku sengaja undang sesepuh asosiasi penilai harta, senior Sang Jinjia jadi juri. Tuan Muda ini undang sesepuh itu. Salah satu sesepuh asosiasi penilai, sesepuh Zhang Jinjia. Keluarga ini memang hebat. Lomba dimulai. Keluarga Kin. Siapa yang maju duluan? Pasti bukan dia. Betul kirim anak ini? Anak ingusan mau lomba? Mau ikut lomba? Dasar besar. tidak pantas jadi sesepuh. Xiaoxin, jangan tidak sopan. Tentu saja, meski si bodoh ini untuk menang dari cucu aku. Tapi dalam lomba ini, keluarga Kin aku hanya bisa Anda, cucu tertua aku saja. King Zifan. Keluarga Kin gantung padamu. Tenang saja, kakek. Ada tangan roh jiok aku. Beda asli atau palsu, itu urusan mudah. Apa yang terjadi? Gunakan tangan roh jiao. Lebih dari 10 kakek asli di sini. Kenapa ini? Tangan rohku sudah tak berguna. Hahaha, ini jagoan keluarga Qin yang kalian bangga. Ternyata dia cuma bodoh. Tangan roh Jiokin cuma bisa tahu bahan. Ahli dalam periksa Jio. Tapi umur barang antik tidak mungkin bisa. Tahu cuma pakai tangan. Qin Zifan. Kamu lihat baik-baik. Barang palsu di sini. Cara buat sangat hebat. Cuma bisa tahu lewat tahun yang salah. Barang 10 sudah pilih. Hebat sekali Tuan Muda King. Pewaris terkuat keluarga. Lupa belum habis setengah. Sudah pilih 10 barang. Kali ini kita menang. Bagus. 10 barang ini asli. Nah, kita pasti menang. Kalian senang terlalu cepat. Sayang sekali, dalam 10 barang ini, cuma 9 yang asli. Si jenius kecil, tapi tidak usir kamu, sudah sangat baik. Kamu malah terus hina untuk mulutmu yang sial. Xiaoxin, jangan asal bicara. Ini soal hidup mati. Warga Qin. Hasil periksa 9 asli, 1 palsu. Apa anak itu tadi menang? Zifan bukan cuma kebetulan. Benar, masih ada orang yang mau maju. Kalau tidak, aku maju. Barang terakhir. Hebat sekali Tuan Muda Yin. Belum mulai bakar sudah pilih 10. Tuan Muda Yin maju. Kin pasti kalah. Kakek, periksa barang tidak selalu tepat. Tuan Muda Yin memang cepat, tapi barang asli tidak akan lewat aku. Kamu bukan cuma muka tebal. Percaya diri kamu itu nomor 1 di Nancheng. 10 barang. Semuanya asli.
10 barang ini asli semua. Keluarga Kin hancur. Sudah aku bilang, keluarga Kin cuma pajangan saja. Tuan Muda Yin cuma angkat jari, bisa hancur tulang kalian semua. Leluhur keluarga Kin dulu ahli tamatan nomor 1. Keturunannya malah ayah begini. Benar-benar bikin malu saja. Semua ini salahmu, anak bodoh, Kim Shuhui. Kalian ibu dan anak, pendosa keluarga Kim. Aku mau bunuh kalian semua. Tuan Muda Yin, mohon ampuni kami. Lepas keluarga Kin, biar kami tetap hidup. Tuan Muda Yin, ingat dia bibi aku. Anjing pecundang, gak pantas tawar sama aku. Saya jujur, aku tahu dari awal. Dalam buah kotak antik ini, mana yang asli dan mana yang palsu. Sejak kalian terima tantangan itu, keluarga Kim pasti hancur. Wanita cantik hidup di sini. Lainnya pergi dari keluarga Kim. Warisan Kin hancur di tangan aku. Bagaimana ini? Penjahat mau nikah sama ibu. Sudah tanya aku belum? Dekat jantung batu. Batu di tangan kamu. Meskipun ada warna hijau, tapi dekatnya tidak stabil. Itu tanda dalamnya kosong. Menurut aku, ini cuma batu rongsokan tidak berguna saja. Hadian bentuk ikan. Cahaya kompasio. Permata berharga terlihat. Hadian bentuk ikan. Kualitas alami yang paling langka. Kalau Kinsin benar warisi 3 ilmu rahasia keluarga Kin. Mungkin keluarga Kin masih ada harapan. Siapa bilang keluarga Kin habis? Cucu aku belum maju. Siapa bilang keluarga Kin habis? Cucuku saja belum maju. Kakek sudah gila, kita sekarang sudah kalah. Kalau anak haram ini maju, bukan itu bikin malu keluarga. Diam, Kinsin. Maju. Keluarga Kin masih ada harapan. Nyerahlah artis. Watamat. Aku bisa maju. Tapi King Zifan kamu harus penuhi janji. Sujud minta maaf pada kami. Si Genius, kamu pikir siapa? Berani suruh aku sujud? Jangan harap pada bocah ini. Menyuruh saja, setidaknya kita bisa aman. Tapi kalau beri semua aset, ke anak haram ini, nyawa kita terancam. Mau kasih ke kamu? Si bodoh yang sudah kalah? Kamu panggil siapa bodoh? Aku kebanggaan keluarga Kin. Kenapa kamu hina aku? Kebanggaan? Tapi tetap kalah dariku. Cuma ketemu 9 barang asli. Cat, sejujurnya, kalau bukan karena ibu, keluarga Kin hancur pun, aku tidak peduli. Kesempatan ada di depan mata. Kalau mau menang, cuma aku yang bisa bantu. Tapi syaratnya, sampah ini harus sujud. Minta maaf pada kami. Sepertinya, cuma Kinsin bisa bantu. Aku harus ambil peluang ini. Fedel. Sujud minta maaf pada Sin. Tapi Cat, sujud. Maaf, aku salah. Sekarang boleh ikut lomba? Ibu, percaya padaku. Hahaha, pantas keluarga Kin hancur. Kasih harapan pada bocah. Lihat gimana kalian mau menang. Kenapa dia tutup mata? Lawan dia, tak perlu buka mata. Sombong sekali. Provokasi. Ini benar-benar provokasi. Bocah ini tidak anggap Tuan Muda Yin. Kinsin, otak kamu sudah rusak. Tutup mata mana bisa cari? Kakek, ini orang yang kakek suruh aku sujud. Ya, ayah sudah pikun. Suruh Zifan sujud ke bocah ini. Dia tidak tahu barang antik. Ini benar-benar memalukan keluarga Kin. Bocah, kamu bukan cuma provokasi, tetapi cari mati. Kalau kamu tidak peduli Kin, saat kalah nanti, keluarga Kin akan ikut mati sama kamu. Ibu,
Tolong ketuk barang itu satu persatu. Santai saja. Oh, bocah. Kamu pikir ketuk barang bisa tahu mana asli? Kamu benar-benar cari mati. Tidak tahu soal barang antik. Cepat pergi dari sini. Pergi. Ibu, abaikan mereka. Tolong ketuk lagi. Kenshin, kamu buat apa? Dupa ini sudah mau habis. Kamu malah melamun. Ibu, terus ketuk. Kakek, kan sudah aku bilang. Nasib keluarga jangan kasih ke bocah ini. Lihat ini. Dia mimpi dengan suara tutukan untuk cari yang asli. Ini cuma omong kosong. Apa aku memang salah? Tipe siang di barat laut. Dia Kungjué di tenggara. Terus porselen biru putih itu. Terus keramik Song Utara ini. Terus ini. Itu dia. Yang itu juga. Sama yang itu. Terus mangkuk itu. 10 barang ini asli. Ketua jahat mulai periksa. Ya, baik. 1, 2, 3. 1 buah, 2 buah, 3 buah. Sepuluh buah. 10 buah semua asli. Dia bisa tutup mata, pilih 10 barang asli. Tidak mungkin. 10 barang asli. Betul, 10 barang asli. Keluarga Qin selamat. Xiao Xin, kamu benar buat itu. Ibu, aku sudah bilang, aku tidak biar orang ganggu kamu. Ternyata memang benar. Ilmu anak ini sudah lewat Tuan Budaya. Warga Qin jaya lagi. Tinggal tunggu waktu. cukup. Apa kau yang tidak? Senang terlalu cepat. Iya, Kenshin dan Tuan Muda yang pilih 10 barang asli. Ini cuma hasil seri. Omong kosong. Kenshin kami, ini sambil tutup mata. Apa ini bisa sama? Tentu beda. Aku dalam waktu singkat sudah pilih 10 barang. Jelas aku yang menang. Jumlah barang yang dihitung bukan waktu lomba. Meski jumlah sama, itu tetap seri. Seri sesuai mauku. Kalau anak Kenshin ini menang lomba, nanti di keluarga Qin, mana ada tempat untukku? Tuan Gojain, untuk tunjuk niat baik keluarga Qin, kami tetap mau nikah Bibi dengan kamu. Kim Zifan kamu lupa tadi sujud. Minta aku maju tadi. Saran Qin Xiao ini sangat bagus. Tuan Besar Qin, gimana menurut kamu? Setuju. Atau tolak jodoh ini? Kenshin, walau pilih 10 barang asli, tapi insya Allah ikuti saja maunya. Tetap jodoh ini. Biar Qin tampak hebat dan pinjam kuasai. Ini untuk dua pihak. Kata Zifan benar, masuk akal. Sin kecil, tidak sangka kamu punya bakat ini. Mulai hari ini, ruang pusaka Qin bebas kamu masuk buku di pavilion pusaka. Kamu bisa pinjam. Keluarga Qin kita kasih semua sumber daya. Dukung kamu. 10 hari lagi, lomba ahli pusaka dunia. Kamu wakil Qin ikut lomba. Bukan. Tapi Lomba ahli pusaka dunia, Qin cuma punya 1 jatah. Kenapa harus dia? dia tutup mata saja. Bisa seri lawannya. Karena dia selamat keluarga Qin. Alasan ini cukup. Tua bangka, uang wajah palsu itu. Orang egois macam kamu, penjilat tidak tahu untung. Barang janji kamu itu. Aku tidak butuh. Ibu kamu hanya anak Qin yang biasa saja. Bagi keluarga Qin, dia tidak penting. Nikah sama Lin Xiao.
Itu mereka. Jangan tidak tahu untung. Yang tidak tahu untung itu kamu. Sudah aku bilang, selama ada aku, tidak ada paksa ibu. Buat hal tidak ibu mau. Bocah kecil, kalau kamu menang, mungkin boleh bicara begitu. Tapi sayang, sekarang kita seri. Siapa bilang Shelly? Kepala kuda itu palsu. Kamu Bocah, berani kamu bilang, ini aku palsu? Demi selamat ibu, sampai berani bohong. Ketua Asosiasi Pusaka sudah cek sendiri. Mana mungkin palsu? Bocah ini bukan cuma lawanin, ketua asosiasi pun dia lawan juga. Benar-benar pembawa sial. Bocah tengik, kamu ragu sama aku. Tahu akibat ulah kamu? Mau apa kamu? Berani kamu hancur pusaka emas mahal ini? kepala kuda emas. Buka mata kalian, lihat baik-baik. Ini buat dari apa? Ini mana mungkin cuma lapis emas. Kepala kuda ini cuma bahan kapur. Ini barang palsu. Tuan muda ini kalah. Mana mungkin? Penatua Zhang pun salah. Anak 10 tahun bisa kalahkan ahli. Penatua dan Tuan Yin. Tidak, pasti tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah. Tuan mudain. 10 lawan 9. Kamu kalah. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah sama bocah kecil. Tuan mudain. Kalah. Tetap saja kalah. Kamu tidak mau akui kalah? Kamu berani juga. Mulai sekarang, Kim Shuhui batal nikah sama Yin. Batal. Xiaoxin. Terima kasih. Ibu, aku sudah bilang, selama ada aku, tidak ada yang berani. Tuan mudain, kamu kalah. Sesuai taruhan, ibu batal nikah. Batal. Mana setengah harta kamu? Kapan beri ke aku? Kinsin, apa kamu gila? Berani minta harta Yin? Ini jelas hina Tuan mudain. Sayang sekali, masih muda. Punya bakat besar, tapi mati karena sombong. Tuan muda Yin, jangan marah. Sin ini masih kecil, belum ngerti apa-apa. Maaf dia. Aku tidak berani minta harta kau. Tua bangka, hadiah aku bukan urusan kamu. Tuan mudain, kalah tetap kalah. Kamu tidak bakal ingkar janji. Tuan mudain, kalah tetap kalah. Kamu tidak mungkin tidak mengaku. Aku gila. Kamu memang juara lomba. Jangan tekan keluarga Kin sampai terpojok. Keluarga Kin benar ambil setengah harta Yin. Nanti keluarga Yin pasti balas dendam besar. Bagaimana keluarga Kin bisa bertahan di Nanjing nanti? Jangan mati. Takut sama keluarga Yin. Aku Kinsin tidak takut. Bagus. Bagus sekali. Lihat seluruh kota Nanjing, luas 1 juta kilometer persegi. Berani lawan keluarga Yin dan pihak asosiasi anti. Cuma kamu orangnya. 10 hari lagi, lomba antik internasional. Keluarga Yin aku. Siap sisa setengah harta, tunggu kamu datang ambil. Kita pergi. Yin mau musuhan sama Kin sampai pecah hubungan. Keluarga Kin kali ini mati sudah. Keluarga Lin aku mulai sekarang sama Kin butuh semua kerjasama. Keluarga aku mau sama Kin putus hubungan. Semua kerja sama batal. Keluarga Tang, keluarga M aku, keluarga Liu aku, keluarga San aku. Keluarga Tang, keluarga Wangku, keluarga Zhao. Putus hubungan sama keluarga Kin. Hancur sudah. Keluarga Kin hancur total. Kim Shuhui, karena bocah bolaan kamu, keluarga Kin kita benar-benar hancur lah.
Aku tak bisa diam melihat keluarga Kin hancur. Bawa saja anak ini sekarang. Minta maaf pada keluarga ini. Biarpun aku mati, aku tidak sudi sujud. Baik, cara lembut gagal. Aku pakai cara kasar. Sini kalian, patah kaki tangan mereka. Buang bocah ini ke halaman keluarga ini. Dia reda marah tuan ini. Ayah. Ayah, Xiao Xin, dia itu cucu kandung ayah. Ibu, jangan memohon pada mereka. Mau bunuh aku? Buka mata kalian, Neba. Lihat, ini apa? Mereka Suan Tian. Batu Tian Suan hari itu, benar kamu yang pecah? Aku sudah bilang, batu Tian Xuan, aku yang belah. Ini yang aku ambil dari dalam. Belum genap 10 tahun, bisa hancur batu Tian Xuan. Ini tidak mungkin. Token Xuan Tian muncul. Semua Kin harus patuh. Selesai sudah. Kakek, sudah tua dan pikun. Xiao Xin, kamu sudah buka batu Tian Xuan. Dapat token Xuan Tian. Kamu, mulai hari ini, jadi kepala keluarga Qin. Kepala keluarga Qin ke-33. Qin Uji, hormat pada kepala keluarga baru. Qin Xin, hormat. Kepala keluarga baru. Token Xuan Tian muncul. Keluarga Qin akan bangkit. Kepala keluarga. Betul. Siapa mau jabatan buruk itu? Keluarga Qin mau bangkit atau hancur? Aku tidak peduli. Semua orang Qin, dengar. Aku dan ibu dengan Qin mulai sekarang putus hubungan. Sehui, apa kamu begitu tega? Mau dengan ayah putus hubungan ayah anak? Ayah salah. Ayah mohon padamu bujuk Xiao Xin. Hanya dia yang bisa buat Qin balik ke puncak. Ayah, selama ini gimana kalian? Apa yang kami lakukan? Kalian yang tahu. Aku sudah sabar lama. Hasilnya, kalian ingkar janji. Jelas Xiao Xin yang menang, tapi demi untung keluarga. Kalian mau kami mati. Hidup seperti ini, aku sudah kuat. Aku saja mau anakku tumbuh sehat dan selamat. Dia enggan jadi pahlawan. Jangan paksa dia. Ibu, ayo pergi. Ibu! Ibu kamu kena kanker lambung. Untung tahu cepat. Operasi cepat bisa sembuh. Kanker lambung stadium awal akhirnya datang juga. Ibu tenang saja. Kali ini aku tidak diarin. Ibu tanggung sakit sendirian. Dokter, tolong sembuhin ibu aku. Iya. Tapi biaya operasi mahal. Butuh minimal 1 juta. Nah, cepat hubungin keluarga kamu. Coba diskusi sama mereka. Cepat panggil ambulans. Ambulans! Jangan sentuh, aku selamatin ibu. Ingat itu, kita sudah putus hubungan. Xiao Xin, Kartu ini isi 10 juta. Kakek mau ganti rugi kalian. aku ulang sekali lagi. Aku selamatin ibuku sendiri. Uang keluarga Qin kotor. Kalau aku tahu, kamu ikut campur obat ini, aku hancurin rencana ini sekarang. Selain ibu, aku tidak punya keluarga lain. Tapi dokter tenang saja, masalah uang aku bersin. Dokter atur saja operasinya. Oke, aku urus segera. Tapi, kamu harus dalam 3 hari kumpulkan 1 juta biaya. Belum bayar 3 hari, operasi pasti batal. 3 hari kumpul 1 juta. Kayak harus coba ke Panjaiwan. Terima kasih dokter. Dalam 3 hari, aku pasti kumpul 1 juta. Potongan terakhir, muncul hijau, muncul hijau, muncul hijau, muncul hijau. Tidak ada hijau. Habis. Kamu paham cuci batu? Masih bocah. Berani asal bicara di sini. Ya, cuma batu sampah lagi. Bos, potong yang ini. Ya, siap. Aku tidak percaya ini batu sampah lagi.
Ini batu sampah lagi. Manis, coba bicara lagi. Berani taruh sama aku? Kalau batu ini tetap tidak ada, Gio. Kamu beri aku batu mentah itu. Hahaha. Bocah. Batu 10 perak saja tidak mampu beli. Masih laga jadi ahli. Bagaimana kalau ada Gio? Aku hidup untukmu. Hahaha, ampun. Nah, kulit batu ini sudah tua, paling tidak isi jenis kacang. Berani taruh nyawa sama dia? Apa ini tidak canda? Pak, aku butuh 1 juta buat obat ibu. Sekarang aku tidak punya uang. Batu ini modal 1 saja. Bocah, modal 10 perak mau 1 juta? Karena kamu bakti. Aku kasih 10 perak ini. Aku mau lihat bagaimana ubah 10 perak jadi 1 juta. Aku berani taruh, ha. Batu ini pasti tidak ada giok. Pak, cepat potong. Aku tunggu potong giok aku. Manis, kamu sendiri yang cari mati. Jangan salah aku kalau aku kasar. Pak, potong! Yap. Tidak ada giok, cuma sampah. Nah, kamu lagi kunrong. Batu rusak ini aku kasih. Kamu lihat 10 ini. Apa yang kamu dapat? Ini buat kamu. Aku dengar dia bilang ibunya sakit. Biaya medisnya 1 juta. Apa dia mau pakai batu 10 yuan ini dapat giok 1 juta? Kulit batu ini tanpa kasar. Paling cuma harga 1.000. Hek, mata kamu tajam juga. Giok dari batu ini memang cuma harga 1.000. Hek, aku rasa kamu gila. Bahan 1.000 aku saja gagal. Batu rusak 10 yuan kamu. Mana mungkin ada giok? Aku rasa kalian sering nonton drama. Mau modal 10 yuan, dapat harta di sampah. Percaya atau tidak, potong saja. Manis, aku tidak percaya itu. Batu rusak kamu ini 100 pun tidak akan dapat. Gini saja, kalau kamu bisa dapat 100, aku kasih 1 lagi, batu harga 1.000. Oke, itu kata kamu. Tidak perlu semahal itu. Kalau aku dapat giok harga 1.000, kamu kasih batu ini. Oke, Manis, kamu mau dari 10 yuan, dapat giok harga 1.000. Biaya 500 ini aku bayar. Tapi kalau gagal, aku bisa tanya. Setuju. Pak, potong sesuai garis. Giok itu keluar, pasti pas 1.000. Nah, kamu. Kek, kamu diam saja. Karena bocah ini bilang pas 1.000. Kalau benar 1.000, aku kalah. Kalau lebih dari 1.000, aku pilih tangan kiri. Kalau kurang 1.000, aku pilih tangan kanan. Wah, ada giok pas sekali. Dapat 1.000. Fatwa, aku beritahu. Kalau aku tahu, kamu dan anak ini kerja sama tipu aku hancur toko kamu. Tolong timbang dulu. Aku ragu batu bahwa ini dapat 40 gram. Tak perlu gila, batu uang 40 gram, pas 1.000 yuan. Benar 40 gram. Ternyata benar 40 gram. Ingat bantu bayar harga batu mentah ini. Tui, Bocah, aku tidak percaya hoki kamu selalu bagus. Hoki anak ini sungguh hebat. Hoki, jika tidak yakin, berani nggak taruhan besar sama aku? Boleh, mau taruhan bagaimana? Aku pilih 10 batu. Kalau 1 saja salah, nyawa aku untuk kamu. Kalau tebakan aku benar, kamu bayar semua batu. Oke, janji. Aku tidak percaya. Hoki kamu selalu bagus. nah kali ini kamu nekat. Bahkan Ketua Asosiasi Penilai Nasional Tuan Lu tidak berani yakin tebak berat dan harga. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Dia tidak bisa tebak.
Karena dia kurang hebat. Wih, Sombong sekali. Kurang ajar. Seorang anak kecil potong beberapa batu. Berani sekali remehkan Tuan Lu. Cari mati saja. Pak, potong sesuai garis. Batu jinsi 100 gram. Harga 5.000. Batu keluar. Benar batu jinsi. Benar-benar. Astaga. Batu jinsi 100 gram. Harganya 5.000. Batu Suimo 50 gram. Batu Tawahwa 30 gram. Batu Siu 40 gram. Batu Dushen 30 gram. Batu Dongling 18 gram. Ada batu dongling lagi. Benar 18 gram. Hebat sekali. Batu dongling 18 gram. Bocah ini tebak benar lagi. Wabang 10 batu. Tebatan tepat 1 gram. Tidak lebih atau kurang. Bocah ini manusia bukan? Karena sudah salah, bayar uang itu segera. Tidak sangka, hoki kamu bagus hari ini. Aku untung besar hari ini. Tidak sia-sia kepanjaian. Apa maksudmu? Dia mau ingkar janji. Sudah dewasa begini, malah curang depan anak. Tidak punya malu? Tahu malu tidak? Harga diri tak penting. Aku cuma mau uang. Jangan ikut campur. Ya, awas. Nanti kalian kena akibatnya. Cepat bungkus gioknya. Cepat. Mau ambil giok aku? Sudah tanya aku belum? Kenapa? Kamu mau rebut ini? Aku beritahu kamu. Cepat minggir sekarang. Atau kamu habis. Terima kekalahan judi. Tidak tahu aturan antik. Aturan itu aku. Pak Chua, aku ini. Menir mau tang? Sangwe. Mendingan aku asosiasi penilai. Cari masalah sama aku. Itu sama saja lawan asosiasi. Kata aku itu aturan. Minggir kalau mau selamat. Lawan aku. Aku buat kamu terjebak di Panjiayuan. Tidak sangka mau bawa otang begitu sombong di Panjiayuan. Cuma seorang manajer, tapi berani begini. Mulai hari ini, asosiasi pecat mau bawa otang. Kamu bilang apa? Usir mau bawa otang dari asosiasi? Kamu sadar omongan kamu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu anggota Tuan Lu? Aku kasih tahu, aku ini ketua asosiasi penilai nasional. Lu Tuaicin. Wow, kaget. Dia ketua asosiasi penilai. Tampaknya asosiasi penilai tidak semua orang jahat. Kamu bilang kamu ketua asosiasi penilai. Kamu anggap dirimu apa? Bosan hidup. Berani menyamar jadi lu. Pak Chua, mau bantu orang. Tidak perlu nyamar jadi lu. Sekarang masalah besar. Mau bawa otak didukung asosiasi penilai. Silakan lakukan. Panjiayuan tidak ada berani lawan. Cepat pergi, atau bakal kena masalah. Tenang saja. Ya, ini salahku kurang awas. Mau bawa otang, rusak begini. Barang antik jadi rusak. Aku pasti akan beri penjelasan. Penjelasan? Pak Chua mau. Jadi makin parah. Suruh Tuan Kiang. Sampai Panjiayuan 3 menit. Jika tak tiba, mau bawa otang tak perlu ada lagi. Sini, siap mobil. Dalam 3 menit menuju Panjiayuan segera. Tua Bangka. Bahkan aku pun mau temu bosan harus janji dulu. Kamu mau lewat telepon? Panggil bosan? Mau duduk mau bawa otang? Kamu cari mati. Habis Tua Bangka ini. Sikap. Henti semua. Bos, kamu tiba pas waktu. Ada orang tua di sini. Laginya mau jadi ketua asosiasi. Dia bilang mau usir mau bawa otang dari asosiasi. Aku lagi hajar dia. Mikir. Tuan Lu. Aku salah. Ketua Lu. Batu giok tadi, jadikan uang. Iya. Itu milikmu. 38.600. 38.600. Harus cari barang antik. Ya, biar cukup 1 juta biaya medis. Tuan Kiang.
Orangku sendiri, kamu urus sendiri. Semua palsu. Satu pun tidak ada yang asli. Bocah kecil masih bau kencur. Sop jadi ahli. Mau beli nggak? Kalau nggak beli, pergi aja. Pergi sana, cepat. Su Beihong, lukisanku dari awal. Lukisan di bawah gelas kamu. Berapa harganya? Yakin pilih ini? Sebut harga. Bocah ini malah mau lukisan palsu. Tidak ada yang mau. Bohong saja. Oke, sudah janji. Beli tidak boleh tukar. Tentu. 1.000. Mau beli? 1.500 aku ambil. Iya, karena kamu anak kecil. 500 aja. Jual lukisan ini. Eh, 500. Hahaha, untung 500 hari ini. Tak terduga. Lukisan rongsok ini 10.000 pun tidak laku. Bocah itu mudah tertipu? Ya. Siapa bilang ini lukisan rongsok? Harga sesuai pasar kini. Lukisan Su Beihong ini karya awal $2. Minimal laku 500.000. 500.000? Aku lihat kamu bocah sudah gila uang. Hari ini kamu beri aku untung. Aku ajari kamu di sini. Kuda lukisan Su Beihong tidak pernah kecil begini. Garis kuda ini salah sekali. Mata dan ekspresinya juga keliru. Barang ini jelas palsu. Garis dan bentuk tidak pas. Karena ini karya Su Beihong saat masa awal. Kamu itu bocah, jangan sok pintar. Kau ini 500.000. Aku siaran makan tanah. Lukisan kuda dari Su Beihong ini 500.000. Aku mau. Pak tua, apa kamu salah lihat? Lukisan ini jelas palsu. Gimana mungkin ini karya asli Su Beihong? Ini karya Su Beihong masa awal. Ini asli. Lukisan ini aku beli. Mata sih. Aduh. Bocah itu untung besar. Aku benar-benar sial. Pak tua, kamu jangan ikut aku. Aku mau cari uang. Anak kecil, aku sudah bantu kamu. Masa kamu lari begitu? Itu tidak sopan. Tapi, aku suka sifat kamu. Aku mau angkat kamu jadi cucu. Cucu angkat? Karena kamu sudah bantu aku hari ini. Kita berdua bisa jadi saudara. Aku anggap kamu kakak tertua. Gimana? Hahaha. Kamu mau jadi saudaraku? Cucuku saja sudah. Masuk SMA. Kenapa panggil aku kakek? Bikin kamu rugi? Apa kamu pikir aku tidak pantas? Pak tua, kalau kamu tahu identitas asliku, kamu tahu aku panggil kamu kakak. Sudah hargai kamu. Tapi kamu orang baik. Aku tidak mau jadi cucu. Alasan itu sudah cukup. Haha, menarik sekali. Menarik, adik kecil. Adik kecil? Kamu adik kecil? Yang aku pilih. Hahaha. Karena kita sudah saudara. Saudara lagi susah. Uangku sedang tipis. Bisa kamu bantu aku? Ya. Ini kartu hitam hijau. Bisa tarik tunai sedunia. Adik kecil, sebagai hadiah kenalan, ini untuk kamu. Makasih, kakak tua. Kamu sudah begitu baik. Aku tidak mau tipu kamu. Ayo, aku ajak kamu cari harta di Panjiayuan. Haha, bagus. Bagaimana kak? Kan aku adik yang bagus. 800.000 sapu bersih Panjiayuan. Jual lagi laku 1 miliar. Hahaha. Sepadan? Hahaha. Ibu, dokter bilang ibu kuis sangat baik. Hari ini sudah bisa pulang. Xiaoxin, ibu tidak punya daya. Bikin kamu hidup susah sama ibu. Ibu jangan pikir yang bukan-bukan. Aku ini anak ibu. Aku sudah janji mau buat ibu hidup senang. Karena aku sudah janji, pasti aku bukti. Setelah ibu keluar rumah sakit, aku ajak beli rumah besar. Anak ibu sekarang punya banyak uang. Wah, Kim Shuhui, dengar kamu janda 3 tahun lalu. Kenapa seorang janda?
berani bawa anak kecilnya datang ke kantor ini siang sekali. Su Lily, kita ini teman kuliah. Jaga mulut kamu itu. Jangan sok dekat sama aku. Jadi teman sekolah kamu cuma buat aku malu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu bawa bocah ini. Datang ke sini pasti mau minta tolong. Mau aku bantu cari kerja saja. Kami mau beli rumah. Jangan remehkan orang lain. Beli rumah? Kamu itu janda. Mana sanggup beli rumah? Begini saja. Kalau kamu bisa keluar uang, aku lutut jilat sepatu kamu. Kalau begitu, rumah paling mahal di sini kami ambil. Wah, bocah kecil. Aku tidak salah dengar. Kamu mau beli villa termahal di kantor ini? Aku mau kasih tahu. Kantor kami, milik asosiasi Jianbao. Villa di sini, harganya 100 juta. Punya uang 100 juta? 100 juta? Kenapa Qin Shuhui? Kamu takut aku jujur saja? Rumah paling murah di sini saja. Kamu tidak mampu beli. Cepat bawa anak kamu pergi dari sini. Anakku, kita tidak jadi beli. Ayo kita pergi. Hei, ibu, kenapa kita harus pergi? Cuma 100 juta saja. Basic kartu. Haha, bocah kecil. Maaf, aku gak tahu. Aku belum pernah lihat kartu sampah macam ini. Qin Shuhui, anak kamu cuma pemut. Kartu sampah dan berani gaya-gaya. Kamu bilang kartu ini palsu? Apa kamu pikir kartu ini bisa keluar uang? Qin Shuhui, anak kamu gak tahu aturan. Kamu juga ikut kacau. Aku gak keberatan. Beritahu kamu lagi kantor pemasaran kami milik asosiasi penilai harta. Kamu tahu gak akibat buat masalah di sini? Xiao Xin sudah cari masalah sama tetua Zhang. Jangan biar dia emosi. Xiao Xin, ayo kita pergi. Kita nggak beli rumah ini. Kita cari rumah lain. Lihat yang di sana. Kalau nggak bisa, kita sewa rumah saja. Bocah kecil, dengar baik-baik. Ibu kamu saja sudah ngaku. Kalian orang miskin. Kenapa masih berani pakai kartu mainan buat saya? Begini saja, Qin Shuhui. Kamu sujud hari ini. Jilat sepatu aku sampai bersih. Aku bisa maaf kekacauan kalian ini. Kalau enggak, aku suruh satpam. Potong tangan kaki anak ini. Berani kamu? Kemari kalian. Potong tangan kaki mereka. Uang mereka keluar. Kalian sedang apa? Menirin. Orang miskin ini bawa kartu palsu. Mau beli rumah mewah. Aku mau beri pelajaran. Kartu palsu? Iya. Meneer, anak kamu masih kecil. Ibu nggak perlu mohon. Karena kamu Meneer, pasti kamu kenal kartu ini. HMPH, bocah kecil. Masih berani gaya pakai ini? Kamu cari mati. Ini kartu hitam kaisar. Ini kartu hitam kaisar. Hahaha, tua muda. Tadi aku buta. Mohon ampun aku. Tidak mungkin. Pasti bohong. Qin Shuhui, kamu janda. Tidak saja kakunya. Wanita malang. Mana bisa punya kartu hitam kaisar? Palsu. Ini pasti palsu. Kamu ragu mata aku. Kartu hitam kaisar. Punya kartu eksklusif ketua asosiasi menilai. Siapa berani palsukan? Menirin, kamu harus percaya aku. Dia teman kuliah aku. Aku tahu latar belakang dia. Kalau dia kaya, aku pasti sudah dekat. Mana mungkin dia punya kartu kaisar? Kamu yakin dia temanmu? Mana mungkin aku bohong? Palsu kartu asosiasi penilai? Cepat sujud. Patah kaki. Aku masih kasih ampun. Meneer, anak aku kecil. Tidak paham. Mohon maaf. Kami pergi sekarang. Pergi? Berani palsu kartu? Kalian berani pergi? Aku kasih tahu. Sekarang cepat patah kaki sebelum tuanmu tahu. Kalian cuma punya jalan untuk mati. Kalian bilang aku palsu, tapi kartu ini Lu Huai Jin yang kasih. Omong kosong, tuan lu itu orang paling kuasa. Mana bisa kasih kamu si manis kartu hitam? Tolong cari alasan masuk akal. Kalau mau bohong, ayo lihat. Tapi ini Xiao Xin, diam dulu ya. Ibu, aku tidak bohong. Lu Huai Jin kasih kartu ini. Si manis, acting kamu hebat juga.
Oke, kalau kamu bilang kartu dari tuan lo, jika bisa gesek sampai 1 miliar sekarang, aku bakal sujud di sini. Panggil kamu leluhur. Boleh, gesek saja. Ren, aku gesek. Kalau tidak bisa, aku potong pria tanpa. Xiaoxin, jangan konyol. Kenapa sih manis? Ibu kamu tidak percaya. Pikir bahwa kartu main bisa gaya jadi bos. Gimana? Masih mau lanjut acting? Aku gaya atau tidak? Tahu setelah gesek. Hari ini aku kasih tahu akibat sok hebat. HMPH. Bayar 100 juta lunas. Ini mana mungkin? Serius gesek 100 juta. Orang ini, kenapa dia bisa kenapa lu? Kalian masih anggap kartu aku kartu mainan? Pasti palsu. So Lily, kamu celakain aku. 100 juta masuk rekening. Gimana cara palsuin? Sekarang Rangga minta maaf. Kalau mereka gak maafin, aku potong kamu buat anjing. Xiaoxin, kartu ini dari Pak Lu. Pak Lu apa? Ibu, dia itu teman baik aku. Harusnya kamu suruh dia panggil ibu tante. Ren, kamu dengar? Anak kecil gini. Dia panggil Pak Lu, teman baik. Siapa itu Pak Lu? Dia orang paling atas di kota ini. Wali kota Nanjing saja harus hormat sama dia. Kartu ini? Pasti dia curi. Mana mungkin punya mereka? Percaya omong kosong anak itu. Kalian berani curi kartu di Zul ini, terus kenapa lu cepat habisin mereka? Pablo, akun khusus yang kamu buat baru saja keluar 100 juta. Lokasi belanja di kantor pemasaran. Adikku kecil, beli rumah di kantorku. Tidak bilang apa-apa. Beritahu kantor pemasaran, mereka punya terbaik. Iya, kita usah. Cepat siapin mobil. Aku mau antar sendiri. Kalian berani curi kartu itu, malah hina Pak Lu. Hajar mereka sekarang. Xiaoxin, kamu ini kenapa curi kartu itu? Lily, kan kita teman kuliah. Tolong bicara sama mereka. Tangkap aku saja. Dia masih anak-anak. Dia tidak tahu apa-apa. Ikin Shuhui, anakmu itu curi kartu hitam Pak Lu. Bukan cuma di Nanjing, bahkan di Asia. Tidak ada yang berani membela. Cari masalah berujung maut. Ibu, jangan mohon mereka. Aku tidak curi kartu. Tidak curi? Mau bilang apa lagi? Kartu ini dikasih Pak Lu? Lu Huaijin kasih kartu ini. Buat apa? Karena Lu Huaijin, dia saudara angkatku. Kamu si anak manis, berani sekali dikati lulau. Tentu saja tidak pantas. Tak punya hak. Aku malas bicara sama kalian. Ibu, kasih ponselnya. Aku mau telepon sekarang. Telepon Lu Huaijin. Minta dia datang ke sini. Xiaoxin, jangan ribut. Sombong sekali bicaranya. Siapa yang cari mati, minta bisa telepon dia. Terus suruh kau datang. Tuan Mudain, mereka pencuri. Mereka curi kartu hitam Lulau. Terus anak harap ini berani panggil Lulau saudara. Ternyata si bocah beruntung itu. Kamu yang menang dariku. Jangankan kamu, kakek aku saja tidak punya hak jadi saudara Lulau. Kakekmu payah bukan urusanku. Apakah Tuan Yin kenal? Tentu saja kenal. King Shuhui, putri sulung keluarga Qin. Hampir saja jadi tunangan aku. Mana mungkin tidak kenal? Maksud kamu keluarga Qin? Putri sulung Qin? Iya, tapi sayang sekali. Keluarga Qin takut padaku. Sudah usir mereka berdua keluar dari rumah. Hahaha, untung keluarga Qin. Cepat pusir dia. Kalau tidak, karena final Lulau, alasan ini saja cukup hancurkan keluarga Qin 10 kali. King Shuhui, kamu pikir baik-baik. Cuma aku yang bisa tolong. Tolong anak kamu. Aku bisa ke asosiasi antik. Minta keringanan untuk kalian. Nanti mungkin bisa ampun nyawa si anak manis ini. Baik, Tuan Mudain, aku ingat lomba waktu itu. Kamu kalah dari kami, setengah harta kamu. Karena hari ini ketemu, aku tak perlu uang, Kak Lulau beli rumah. Begini saja, kasih aku 100 juta dulu. Anak haram kini menang lawan Tuan Mudain.
Apakah mereka kenal Pak Lu? Diam, kamu banyak bicara lagi. Aku akan hajar kamu. Manis. Kamu tahu akibat tadi utangin? Keluarga Ki cuma tangkas terkutuk. Kamu anggap itu siapa? Mau mati orang, sikat dia. Tuan Budain, anak ini kecil. Dia tidak paham. Cuma asal bicara. Jangan marah. Semua. 丁学会 jangan pura-pura suci. Hahaha. Buka baju, langkah. Jangan cuma lutut, cepat buka. Kamu anak haram tidak tahu lagi. Berani ancam aku. Hari ini aku kasih tahu. Apa harga buat ancam aku? Henti. Henti. Pak Lu, kenapa kamu datang sendiri? Jadi, ibu dan anak ini curi kartu hitam kamu. Aku sedang urus mereka. Pak Lu, cek ini. Bocah ini nekat banget. Mengaku saudaramu. Tuan Mudain tidak tahan, makanya dia hajar. Kamu bilang mereka curi kartuku dan aku jadi saudaraku. Iya. Kak Lu. Kamu anak pintar. Masih berani di depan Pak Lu. Sekarang aku hajar kamu. Siapa yang kamu maksud? Pasti bocah ini yang curi kartu hitam itu. Pak Lu marah, jadi dia pukul. Ibu dan anak ini tamat. Pak Lu belum pernah semarah ini. Pak Lu marah padaku. Urus hal kecil saja gagal. Tenang saja, Pak Lu. Sekarang aku sendiri seret ibu dan anak ini. Maafkan mereka, Pak Lu. Biar kamu tidak marah lagi. Apa kamu buta? Berani satu saudara lu Waijian. Apa? Dengan saudara kamu? Tuan Lu? Itu tidak mungkin. Bocah bodoh ini, dia tidak pantas jadi saudara kamu. Benar, Tuan Lu. Kamu pasti salah orang. Hinsing cuma bocah bodoh ingusan. Atas dasar apa? Bisa jadi saudara kamu? Tuan ini benar, Tuan Lu. Lalu, ibu bocah bodoh ini cuma janggal cantik biasa. Walau dia dulu nona besar keluarga Kin, kepala keluarga Kin tidak layak bersamamu. Kamu pasti salah. Berani hina saudara aku lagi, awas aku hajar kalian. Adik Jin, maaf kamu derita hari ini. Nah, kamu benar kenal Tuan Lu. Hei, Kak Lu, aku kenal sebentar. Ini ibu aku. Ayo panggil Didi. Tuan Lu, dia masih kecil. Jangan ambil hati. Ya sudah. Tidak mau susah Kak Lu. Panggil satu persatu saja. Aku kasih tahu kau ya. Siapapun di sini yang berani tindas adik kecil ini, jangan harap bisa lari. Tuan Lu, aku salah. Aku salah. Aku memang buta. Shuhui, demi hubungan teman sekolah kita, tolong anggap aku ini kentut dan lepas aku. Sulili, sejak kamu hina anak aku tadi, hubungan kita sudah putus. Ini semua salah kamu sendiri. Tuan Lu, jangan sentuh aku. Aku ingin Xiao Jiang keluarga ini. Juara 3 kali lomba harta tingkat nasional. 3 hari lagi, aku ikut lomba harta internasional. Kalau tidak ada aku, kamu pasti kalah. Kamu ancam aku? Ancam kamu memang kenapa? Kamu itu seorang ketua. Anggap bocah jadi saudara. Kalau sebar, mau taruh mana muka asosiasi? Lu Huaijin, kamu sudah ikut? Tuan muda yang benar. Pak Lu, asal kamu hancur bocah ini, Yin Family masih bisa wakil asosiasi. Yin, kamu kurang ajar. Kalian yang kurang ajar. Aku tegasin hari ini. Lu Huaijin, hari ini, kalau kamu berani bela dia, keluarga Yin takkan bantu asosiasi ikut lomba internasional. Kamu, Pak Yin, asosiasi sebesar ini malah jatuh. Ambil sampah kayak dia. Kalau memang begitu, tidak usah ikut lomba itu. Cuma bikin malu Daxia. Bocah tani, kamu pikir semua orang
punya ilmu hebat kayak kau. Bocah ini memang punya ilmu. Tapi di depanmu, dia tidak ada apa-apanya. Jangan incar aku. Aku tidak minat lomba itu. Kamu itu ketua. Malah diinjak anak buah. Kurang ajar. Kalau ini tersebar, bakal jadi bahan tawa. Apalagi, hari ini keluarga Yin tantang. Pasti sudah lama mau hianat. Kamu pikir aku buta? Kalau cuma lawan keluarga ini saja, aku tidak layak jadi. Lu Huaijin, jawab dalam 3 detik. Demi keluarga Yin. Atau bela si bodoh ini. Dulu aku bantu keluarga ini. Tidak sangka sekarang. Kena ancam bocah ingusan. Kasih tahu semua. Dalam 3 menit, aku mau keluarga ini hapus dari dunia koridor. Iya, Kamu ketua asosiasi penilai. Tapi dengan kekuatan keluarga Yin, warisan dan fondasi kami, tidak mungkin kamu 3 menit bisa hapus semua itu. Lomba internasional sebentar lagi. Kalau kamu sekarang keluarga Yin, apa sesepuh asosiasi bakal setuju? Cara aku kerja. Tidak butuh orang lain nyatur. Oke, keluarga Yin sekarang keluar asosiasi dan lomba. Tanpa keluarga Yin, Daxia tinggal tunggu. Hapus dari dunia internasional. Dan kamu, Lu Huaijin, bakal jadi penjahat besar di dunia penilai Daxia. Habis? Semua sudah habis. Kalian berdua pendosa besar. Tangkas dapat malu selamanya dan hina semua orang. Dengar itu. Ini adalah posisi keluarga Yin sekarang. Mau hapus kami 3 menit? Kamu pikir keluarga Yin masih sama seperti dulu? Sisa 1 menit lagi. Kata-kata itu buat kamu juga. Setelah habisin mereka, lalu sujud minta maaf. Kasih jabatan ketua padaku. Aku bakal wakilin asosiasi ikut lomba internasional. Halo, ayah. Aku bakal segera usir Lu Huaijin dicopot dari jabatan. Aku akan segera jadi ketua asosiasi penilai periode berikutnya. Anakku, fondasi keluarga Yin sudah kamu hancurin. Keluarga Yin sudah habis. Gimana bisa begini? Ayah, kenapa bisa begini? Apa orang tua itu gila? Kamu yang gila. Lu Huaijin itu sudah hebat sejak 20 tahun lalu di lomba antik internasional. Kalau dia batuk saja, seluruh ahli antik Daxia bakal gemetar. Yin bukan tandingan dia. Kalau dia mau bantu, wakili Daxia tanding di lomba internasional. Siapa peduli keluarga Yin? Kenapa bisa begini? Pak Lu, maaf. Pak Lu, aku tak tahu orang hebat. Aku tidak tahu diri. Ini salahku. Pak Lu, ampuni keluarga ini. Pak Lu. Kamu cari masalah sendiri. Adiknya, ayo pergi. Ayo. Halo? Tuan Yamamoto? Yin setuju kerjasama. Tapi aku mungkin simpati. Aku hampir lupa hal penting. Adik Yin, ini paling mewah di wilayah selatan. Aku beri untukmu. Kak Lu, kamu baik sekali. Tumben kasih hadiah. Pasti ada maunya. Apa hubungan kita? Beri rumah itu hal wajar. Tapi ini demi kamu, aku hancur keluarga Yin di lomba internasional nanti. Kamu pasti tidak tega biar orang tua ini maju tanding sendiri. Kan bukan aku suruh hancurin. Setidaknya kamu ikut pampel saja. Baik, karena hari ini kamu kasih aku rumah. Aku akan sempatkan ikut lihat acaranya. Apa? Ada peserta asing tentang asosiasi antik kita. Hei, dulu kami kuras kota larang. Keramik lantai pun kami gali. Sekarang, kalian tidak punya satupun keramik tang sanjai asli. Sebut barang palsu pusaka. Dunia antik Daxia cuma begini. Yamamoto Ichiro, kamu lancang. Kalian cuma semut, cuma jago omong saja. Kaisar kami sudah bopong jalur naga kalian. Kalian orang bodoh. Tidak semua harta karun leluhur bisa dikenali. Sebut diri asosiasi antik. Menurut aku, ganti nama saja jadi Asosiasi Sampah.
Kamu, Sombong sekali kamu. Negara kecil kayak kamu berani lancang di depan rahasia yang agung ini. Ketua lu, akhirnya kamu pulang. Yamamoto Ichiro dari Sakura itu. Sangat lewat batas. Mereka terus bilang kalau pusaka 5.000 tahun kita sudah mereka tulis 100 tahun lalu. Sisanya cuma sampah saja. Pas kamu tidak ada, semua tidak berani ambil sikap. Pasrah saja saat mereka hina. Ibu, duduk di situ. Bocah kecil, kursi ini, pantas kamu duduk. Penatua Zhang, dia adik aku. Jangan kurang ajar. Adik? Hahaha. Ketua Asosiasi Antik Daxia. Malah sama bocah kecil ini. Panggil kakak adik. Hei, kalian orang Daxia. Tidak jaga sopan santun, menurut aku. Kamu makin tua makin pikun. Cabut dari dunia antik. Domba sama kalian, menang pun tidak bangga. Hahaha. Ketua lu, Kamu harus jelas ke semua orang. Kamu bukan siapa-siapa dia. kalau tidak, asosiasi antik kita Mau taruh buka mana? Iya, ketua. Adik yang aku pilih, orang lain jangan atur. Kenshin memang muda. Tapi bakat dia soal antik. Aku pun kalah jauh. Orang-orang tua ini benar-benar tidak punya mata. Kalau bukan Kak Lu yang tahan, mungkin dunia kolektor barang antik Daxia sudah lama hancur. Puji anak itu depan orang banyak. Apa lomba kemarin itu? Bocah ini kan cuma untung sampai bisa buat ketua. Puji dia habis-habisan. Bocah ingusan ini ternyata punya bakat juga. Punya kemampuan, omong kosong. Si kecil ini, alasan dia dipuji begitu. Anak haram Lu Huaijin, itu saja alasannya. Dan hasil selingkuh Kim Si Hui. Anak hasil hubungan gelap. Qin Xiaojiang, kamu tahu fitnah ketua itu? Apa hukumannya? Berani sebar fitnah ketua? Keluargain kamu. Habis semua pun pantas. Ketua sudah kasih ampun. Bukannya terima kasih, malah buat kacau di sini. Kalian yang tidak tahu diri. Di budaya orang tua ini, kalian saja yang tidak sadar. Aku Yin Xiaojiang. Juara lomba barang antik nasional 3 kali berturut-turut. Orang tua ini lirik pun tidak pernah melihat aku. Tapi si kecil ini, dia ikut lomba pun tidak pernah. Kenapa bisa langsung sukses? Bukan anak kandung, kan? Mana mungkin dia puji begitu? Kalian semua masih saja bodoh. Tolong pakai sedikit. Otak kalian tidak ada hubungan apa-apa. Mana mungkin dia puji si kecil ini begitu? Ini kamu bicara sembarang. Tua, mana mungkin pakai nama baik kolektor antik Daxia buat main-main. Kamu cuma mau adu domba. Kalau kalian tidak percaya, aku kasih lihat buktinya. Astaga, buka mata anjing kalian. Lihat yang jelas. Si kecil ini sebenarnya anak siapa? Ini putulan yang ketua lu. Ketua lu, aku anggap kamu tulang punggung antik Daxia. Kenapa kamu kacau begini? Kalau memang selingkuh, kamu harus hati-hati. Kenapa hancurin nama baik kamu? Oh yo, foto ini palsu. Aku, Lu Huaijin, selalu jujur. Mana mungkin lakuin hal kotor? Kerja bagus. Yin Xiaojiang memang hebat. Edit foto itu gampang. Orang tua ini benar-benar tidak berpikir. Mereka mudah percaya. Bukti sudah kuat, masih mau meles? Aku benar-benar buta. Aku anggap kamu panutan hidupku. Kamu wanita tak tahu malu. Hari ini, aku mau habisi kamu. Menuntaskan masalah semua. Lihat baik-baik, kaki perempuan itu tato Sakura. Gaya tato ini cuma orang negara Sakura yang bisa. Perempuan itu bukan ibuku. Pria itu bukan ketuaku. Rencana Yin Xiaojiang mau adu domba kita. Jangan percaya dia.
Memang benar. Foto ini editan kasar. Kenapa aku tidak sadar? Aduh, aku bodoh sekali. Aduh, aku benar-benar bawah. Target mereka bukan cuma aku. 100 tahun lalu, mereka curi benda kuno kita. Sekarang, mau hancurin lagi teknik warisan kita. Mereka coba putus akar budaya kita. Aku pasti tidak biarin mereka menang. Yin Xiaojiang, kamu pengkhianat. Kamu pakai trik murah negara Sakura buat fitnah ketua kita. Kamu pikir cara licik kamu bisa hancurin kita? Dengar baik-baik. Teknik anti Asia sudah ada 1000 tahun. Mana mungkin orang macam kalian yang cuma belajar kulitnya bisa goyahin itu? Hahaha, coba kalian lihat dia. Orang tua itu sudah batuk mau mati. Cuma modal sampah seperti kalian. Mana bisa lawan tim antik luar negeri? Tuan Yamamoto, di Garcia ada pepatah kuno yang sangat bagus. Hancur selagi dia lemas. Sekarang, waktu tepat hancuri asosiasi antik selamanya. Yamamoto, hari ini biar aku mati. Jangan harap bisa sentuh asosiasi penilai. Kami sumpah hidup mati dengan asosiasi. Orang ada, penilai harta ada. Orang mati, warisannya tetap ada. Karena kalian mau mati, aku kabulin. Kalian berani pakai nama baik asosiasi Daxia buat taruhan denganku? Oke, mau tanding gimana? Kalau gitu, hari ini kita main dia slow. Taruhan berbau tinggi. Berbau tinggi? Apa itu berbau tinggi? Kami jatuh dari atas dengan suara tebak asli palsu. Terus kau barang asli pecah di mana? Dua bangka barang antik asli sudah. Ada bingung, gak bangkau pecah. Kalau pecah, itu pasti barang palsu. Oke, tanding berbau tinggi. Aku duluan. Ahli keramik pasang selalu cepat menilai keramik tidak pernah salah. Hari ini, biar setan Sakura ini lihat cara nilai harta yang benar. Benar, biar setan Sakura ini tahu teknik hebat turun-temurun. Sebuah botol asli, bawahnya ada tanda bulan sabit. Kacamata ini bisa tembus lihat bawah botol. Selain itu, di dalam 3 barang asli, aku masukin serbuk besi. Aku pasti bikin mereka kalah. Ayo, keluarin keramiknya! Gak beres. Ada suara logam di keramik. Mereka main curang. Pak Sang, mereka curang. Tuan Sang dan mereka curang. Kamu tidak usah ikut bicara. Bikin kacau lagi. Keluar kamu. Tuan Sang, dia ahli nilai poselet biru putih. Mana yang asli atau palsu? Mana bisa tipu mata dia? Bocah, Tuan lu puji kamu sedikit. Kamu pikir kamu itu siapa? Oke, anggap aku ikut campur. Sok urus hak orang lain. Jika nanti kalah, jangan sujud minta ampun. Tidak nanti. Tuan menang. Duel poselet mulai. Sampah, aku kasih kamu duluan. Palsu, asli. Pasti tak pecah. Asli, Yamamoto Ichiro 1 poin. Sang Jinkian 0 poin. Hahaha. Jangan bicara, mulai ronde tua. Asli, palsu. Porselen pecah. Barang palsu. Sang Jinjian 0 poin. Yamamoto Ichiro 2 poin. Lomba mau selesai. Tuan Sang masih 0 poin. Apa bakal kalah telak? Iya.
pasti asli. Palsu. Belum selesai. Jika no, Yamamoto Ichiro menang. Tuan Sang, kenapa satu ronde pun tidak menang? Ahli nilai kuasa. Cuma sampah tua tidak guna. Dia? Kenapa dia kuat sekali? Siapa lagi yang berani? Gimana kalau 3 tetua yang sisa, 1 orang 1 ronde. Asal 1 orang saja bisa menang lawan aku. Kalian yang menang. Biar aku. Asli, palsu. Aku kalah. Biar aku. Asli, palsu. Aku juga kalah. Biar aku. Asli, palsu. Ilmu aku kurang. 4 tetua kalah. Kenapa orang yang kuat ini sangat kuat? Apa hari ini kita harus kalah begini? Dasar bodoh. Dengan tingkat begini, mau ikut lomba Badan Antik Internasional Yaksya hari ini, asal ada 1 orang yang bisa menang, aku bakal nyerah. Orang yang kuat kelewat batas. Lulau belum maju. 20 tahun lalu, Dia itu juara lomba internasional. Dia pasti bisa menang. Lulau, hajar dia. Yamamoto, biar aku. bagus. Ahli antik terkuat Daxia akhirnya muncul juga. Baik, hari ini aku kasih lihat kalian. Dunia antik Daxia di depan negara Inghua sangat lemah sekali. Welcome. Mulai. Asri. Ronde 1 seri. Lulau hebat sekali. Sekarang sudah aman. Bikin bangga Daxia. Dia baru muntah darah. Fisik dia tidak kuat lomba. Lulau bakal kalah. Pengkhianat tidak tahu diri. Diamlah. Lulau sia-sia sayang kamu. Percaya atau tidak terserah kalian. Giliran aku yang lempar. Lulau, awas! Lulau memang tak tahu malu. Berani sakitin saudaraku. Tidak sangka, bocah ingusan ternyata jago juga. Boleh juga. Tapi Lu Huaijin sudah tidak kuat lagi. Daxia kalian tetap kalah. Siapa bilang Daxia kalah? Adikin ini belum turun main. Siapa bilang Daxia kalah? Adikin aku ini belum turun tangan. Hei, Pak Lu. Kamu benar mau biar anak kecil ikut lomba? Pak Lu, dia cuma seorang bocah mentah. Cuma bikin musuh sombong dan injak harga diri kita. Kalau dia maju, itu cari malu saja. Adikin, kamu jangan cuma lihat. Orang luar injak kita dan gaya sombong. Dunia antik Daxia tidak boleh kalah. Harta leluhur yang sudah turun-temurun. Jangan sampai hancur di tangan kita. Anakku, kalau kamu yakin maju wakil Daxia, bela nama Daxia. Ingat, bukan cuma buat kamu, tapi buat seluruh Daxia. Iya, Ibu. Aku ingat. Tenang saja, Kak Lu. Semua hina mereka pada kita bakal aku balas 2 kali lipat. Daxia sudah jatuh begini. Sampai suruh bocah bau susu lawan aku. Pantas saja kalian kalah telak. Jangan banyak ngomong, mulai saja. Bagus, nyali kamu besar. Aku kasih kamu peluang ini. Lanjut. Kita adu cepat jawab.
Siapa yang tubakannya tepat? Aku buka lomba ini. Apa kamu benar mau serah nasib antik Daxia ke bocah itu? Barang pertama. Palsu, lanjut yang lain. Bocah ini, dia hebat juga. Barang kedua. Palsu. Benar lagi. Kita bisa menang. Velan. Bocah ini cuma asal tebak. Botol asli isi serbuk besi. Lihat gimana cara kamu dengar. Asli atau palsu? Kenapa suara ini kacau? Kenapa suara ini kacau? Barang asli. Barang wajib. Untung saja, aku sedia 3 botol asli isi serbuk besi buat suara palsu. Kalau tidak, aku bakal biar bocah ini menang. Lihat yang satu ini. Barang asli. Bocah, skor seri 2-2. Kamu tadi bukan sangat yakin? Mengapa tidak langsung jawab? Manis, kamu nyerah saja. Soalnya Mamoto pikir kamu masih kecil. Dia diam di babak awal. Sengaja kasih kamu jalan. Kamu cukup sampai sini. 2 botol ini. Mungkin. Bahannya mereka sedia. Botol asli isi serbuk besi. Itulah suaranya. Suara jadi kacau. Di kacamata orang Google ini. Ada suara kamu istri. Dia pakai kacamata ini buat curang. Sudah, barang terakhir. Kita tentu siapa menang. Manis, kamu bawa. Semua dunia antik Daxia ikut mati sama kamu. Suara masih keruh. Asik! Lima babak 3 menang. Kita menang. Nak, jangan bangga dulu. Kamu cuma hoki saja. Hari ini aku lepas nyawa kalian dunia kolektor Daxia. 3 hari lagi, konferensi kolektor internasional. Kita lihat saja nanti. Tunggu. Kenapa? Mau jadi muridku? Bakatmu boleh juga. Kalau kamu sujud padaku, aku bisa pikir buat terima kamu. Sini, Jongko. Aku kasih tahu rahasia. Rahasia? Kamu tidak mau tahu ilmu rahasia kolektor Daxia? Aku bisa kasih tahu. Sialan, mau apa kamu? Shelben hilang. Aku curang. Kalian lihat jelas semua. Kelompok iblis Jinghua ini, mereka curang. Asosiasi penilai harta ini berani main curang. Apakah kalian pikir Daxia kosong? Tantang kami pakai curang, mau kabur begitu saja. Kalian pikir kami, penilai harta rahasia, tidak punya nyali? Ikut aturan, kelompok orang asing ini harus sujud minta maaf. Sujud minta maaf, sujud minta maaf. Kurang ajar. Kamu bilang, tidak ada yang tahu. Anak ini, ada apa dengannya? Tuan Shanbin, aku sungguh tidak tahu. Dia sangat kuat. Kasih aku satu peluang lagi. Tidak tahu. Kamu buat negara yang kuat, malu besar. Yang harus sujud maaf. Kamu anjing pecundang itu. Tuan Shanbin, kamu jangan begini padaku. Kamu janji padaku, beri aku izin tinggal. Aku dan keluargaku. Anjing tidak guna. Masih mau izin tinggal? Tunggu hidup baru saja.
Petualang? Maaf, aku salah. Aku anak negara. Tolong ampun nyawaku. Ampun nyawa. Tradisi rahasia kita lawan pengkhianat tanpa ampun. I'm sorry, he can assist with that. Harus hukum mati. Siapapun pengkhianat, hancur 3 turunan. Tidak. Tidak bisa. Kalian tidak boleh begini. Atas dasar apa? Aku Yin Xiaojiang. Jenius antik Dacia yang diakui. Aku pujaan sejak kecil. Oleh orang hormat. Akhirnya aku malah kalah dari bocah punya ibu, tidak punya ayah. Atas dasar apa harga diri milik aku malah keluarga Kim, bocah buangan itu berikut 20 tahun. Lu Huijin, aku belajar 20 tahun, kamu bahkan mata. Tidak lirik sekalipun, tapi malah sama bocah ingusan jadi saudara. Malah demi dia, buat keluargain, hancur selamanya. Aku tidak terima. Aku mati pun tidak terima. Yin Xiaojiang, kamu kalah. Kalah karena sombong. Tidak hargai orang. Soal harga diri kamu. Di mata aku, tidak ada arti. Tapi 100 tahunku, kamu tidak bisa menang. Manis, kamu hancurin aku, hancurin keluargain. Sialan, aku mati pun bawa kamu ikut mati. Yamamoto, kenapa? Khianat tuannya. Bisa khianat sekali, pasti khianat lagi. Daripada simpan kamu, lebih baik serah kamu ke asosiasi antik Dacia. Tuan Lu, aku sudah bantu bersihin pengkhianat ini. Kami boleh pergi sekarang. 3 hari lagi, lomba antik internasional. Tanding di sana. Tidak ada lomba. Asosiasi antik Dacia kami mundur sekarang dari kompetisi internasional. Tanding sama paling itu. Final leluhur kami. Mundur. Kami mundur. Berani sekali kalian. Yamamoto, cara orang Dacia kerja bukan urusan kalian. Orang Sakura jangan atur. Sujud minta maaf. Atau keluar jadi mayat. Kami tamu asing. Kami punya hak imunitas diplomatik. Kami tiba di Dacia untuk pameran harta. Aku. Kalau tidak ada apa-apanya, berani kau main curang. Aku hajar kau, bocah. Hajar dia. Jangan pukul. Aduh, jangan pukul. Ampun, aku salah. Aku salah. Ketua Lu, aku tidak patut hina Dacia. Aku tidak seharusnya curang dalam lomba itu. Ampun aku. Ingat ini. Dacia, negeri ini bukan lagi lemah seperti 100 tahun lalu. Orang di tanah ini tidak bisa kau bijak. Pergi! Pergi sana. Hahaha. Baik. Kenshin pahlawan kita. 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 Bagus sekali. Laki-lakiku itu, dia akrab dengan lu. Sudah seperti saudara. Bahkan hajar orang asing. Sampai lari ketakutan. Puas sekali rasanya. Kakek, dulu kita semua salahnya sudah keterlaluan. Kapan sepupu mau pulang, biarpun aku harus sujud minta maaf pun mau. Ya, ayah, kita semua salah. Sekarang cuma Kenshin yang bisa bantu kita buat keluarga Kim bangkit. Kalau Kenshin mau pulang, aku sebagai kakeknya rela sujud padanya. Tidak masalah.
Yang paling penting, bawa ayah Kim Shin masuk kuil leluhur kita. Kita utang banyak pada mereka berdua. Tidak main lagi. Kamu hebat sekali. Tidak tahu hormat orang tua. Hak lo, etika main kamu buruk. Telah langsung cari dalih. Masih bisa santai-santai nanti. Xiaoxin, ibu baru dapat kabar. Warga Qin terima ayahmu. Kapan arwahnya bisa masuk ke leluhur? Ibu, jangan terlalu senang. Mereka cuma lihat kita hidup senang. Cuma mau kita balik. Jangan tertipu. Adik Ken, maaf saja mereka. Keluarga Ken sudah minta maaf. Jangan buat ibu susah. Darah lebih kental dari air. Kan kamu tidak mau ibu dicap jadi anak durhaka. Kamu banyak bicara. Ya, ibu. Aku bakal teman kamu balik lihat-lihat. Ayo jalan. Ayah, sini. Cepat bangun. Ayah sedang apa ini? Ayah, sudah pikun. Dan banyak salah pada kalian berdua. Hari ini di depan, leluhur keluarga Qin, ayah resmi minta maaf. Ayah sudah tua tapi sampai sujud. Kalau orang tahu, kami bisa malu. Nanti orang pikir aku dan ibu paksa kalian sujud. Xiaoxin, maaf kakek. Kalau bukan demi ibu, aku tidak mau balik. Tapi karena ayah sudah balik ke keluarga, masalah ini selesai. Jangan senang dulu. Aku tidak mau. Pimpin keluarga Qin, Xiaoxin, asal kamu mau balik. Kakek turut maumu. Tua bangka, ternyata cuma cari cucu. Ibu, ayo pergi. Cuma canda, karena ayah sudah balik. Aku terima posisi ini. Mulai sekarang, tak ada yang mau ganggu keluarga Qin lagi.